Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Mas ya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Nah, oke. Ini materinya SIM dan tingkatan manajemen. Siapa yang mau menampilkan tugasnya? Saya Pak. Siapa? Tegar Pak. Oh ya. Buat 3 tahun aja ya, kayak ngerti ngomong. Bentar Pak ya. Ya. Udah muncul belum Pak? Tunggu dulu, bentar. Sudah. Gambarmu ketok no. Gambarmu ketok no. Kamera rusak Pak. Alah, yang rusak kameranya apa nih? Rusak ya Pak. Terus serius. Bentar Pak. Di slide saya sana. Bentar Pak, ini Pak, alamat Pak. Udah tak selesai ini Pak. Marone pilih yang your entry screen tadi. Android screen. Kalau seperti ini tidak tampil ini. Kalau kamu pilihnya window tadi mestinya pilih yang di slideshow, file yang di slideshow. Bentar Pak. Lahir nih Pak. Ya ada keluar. Diulang coba. Dipilih yang your entry screen. Bentar. Nggak mau keluar Pak. Ya, gimana? Ini udah aku search tapi nggak bisa Pak, ini Pak. Kamu pilih apa tadi? Yang Windows. Yang your entry screen aja, yang atas sendiri. Yang atas malah munculnya cuma yang mid Pak. Nggak ada yang. Iya, nanti terus dibuka PPT-nya. Nanti PPT-nya dibuka. Iya. Ya, sekarang buka PPT-mu. Iya. Itu ya, terus di slideshow. PPT ya. Yang
Yang PPT-nya, Mbak. Nah, itu. Ya itu diaktifkan. Nah, ya iya, Udah ya saya selesai ya, sudah. Pak. Iya, coba diselesaikan lagi. Maka gini kok ya, Pak. Hah? F5 wae coba. F5. F5, betul. Ya, diarahkan yang PPT tadi. Nah, itu udah kelihatan tuh. Udah, Pak. Soal itu keklik gitu Oh loh, Pak. ya. Keklik notif itu. Oh iya. Dimulai, Pak, ya. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tegar Melani akan mempresentasikan tentang informasi manajemen SIM dan manajemen. Di sini akan saya bahas tentang apa itu sistem informasi manajemen dan apa itu manajemen. Langsung saja masuk ke pembahasan materi. Sistem informasi manajemen atau SIM juga biasa dikenal dengan sebutan manajemen information system, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database, terpusat di mana informasi dapat diakses dan diinput oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Fungsi sistem informasi manajemen, di sini ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Ulasannya akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Meningkatkan kualitas dari SDM, dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terorganisasi serta sistematis. 3. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Manfaat sistem informasi manajemen. SIM memiliki beberapa manfaat yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaatnya akan dibahas pada poin-poin bawah ini. 1. Menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga, pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. 2. Menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Dalam SIM, terdapat 5 komponen yang meliputi 1. Sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan, maka dapat segera diantisipasi. 2. Sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah
Sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. 3. Sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memiliki ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak struktur tetapi penting untuk mengambil keputusan. 4. Sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. 5. Manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Berikut ini adalah materi tentang manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang diinginkan dicapai dapat terpenuhi. Nah, berikut ini adalah tingkatan manajemen. Ada tingkatan manajemen yang di mana tingkatan ini dapat diatur dan diarahkan oleh manajer. Manajer adalah anggota organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja anggota lainnya dalam suatu organisasi. Manajer memiliki wewenang formal untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam membuat keputusan. Dengan kata lain, manajer juga dapat diartikan sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi dan juga sebagai pelaku manajemen. Dikatakan sebagai pelaku manajemen karena manajerlah yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, berikut ini adalah tingkatan manajemen, ada 3. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan-jabatan seperti CEO, CFO, COO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Beberapa tugas atau fungsi utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah seperti berikut. 1. Menentukan tujuan perusahaan. 2. Membuat kerangka rencana dan kebijakan. 3. Mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah. 4. Mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi. 5. Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan. 6. Sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lain-lainnya. 2 adalah manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti General Manager, Plan Manager, Factory Manager, Regional Manager, ataupun Division Manager. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Adapun fungsi-fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini diantaranya adalah 1. Mengintegrasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak manajemen tingkat atas. 2. Mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana. 3. Merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen. 4.
memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. 5. Mengawasi dan mengarahkan karyawan-karyawan di departemennya. 6. Bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. 7. Melaksanakan rencana yang disusun oleh manajemen tingkat atas. Yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama adalah manajemen yang bertanggung jawab atas dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti Department Manager, Station Manager, Superintendent, Manager, atau Supervisor. Beberapa fungsi dan tugas manajemen tingkat pertama ini adalah seperti berikut. 1. Memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional. 2. Menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. 4. Membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan. 5. Berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif. 6. Bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim. 7. Meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi atau perusahaan. Nah, berikut ini adalah 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. 1. Manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. 2. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. 3. Material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. 4 mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun akan dapat tercapai lebih efektif. 5. Metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, dan uang, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercapai dengan baik. 6. Pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik sudah dilakukan maupun atau yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. 2. Fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. 3. Fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses penyampaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 4. Fungsi pengarahan. Upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan arahan atau rencana. 5. Fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Berikut ini kesimpulan.
yang saya ambil dari semua materi tadi, secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu perusahaan. Sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen harus ada banyak personil yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer atau merancang sistem. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis kita menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain, dan informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Terima kasih. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tegar. Ada pertanyaan? Tadi ada yang mengajukan diri, Fatma. Ada yang mau tanya? Tuh Mbak Fatma tanya. Mungkin bisa langsung atau itu melalui chat ya. Tadi dijelaskan tentang sistem informasi manajemen. Tolong berikan contoh SIM yang biasa diterapkan di perusahaan atau organisasi. Contohnya, Mbak, contoh SIM yang biasa diterapkan di contoh SIM itu kayak itu ya, bentar Pak. SIM manajemen. Ya. Nah, kalau menurut saya ya Mbak Fatma, ini kan contoh SIM. Mungkin dari sistem manajemen ini kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, yaitu di dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, bukan, maksudnya contoh SIM penerapan kalau di organisasi atau perusahaan kan biasanya ada SIM atau sistem informasi manajemen lah. Contoh sistem informasi manajemen itu apa contohnya yang biasa diterapkan di perusahaan atau organisasi? Pak, tak cari dulu Pak. Ada enggak di tempat mah ada enggak? Di PPT mah ada enggak? Di PPT enggak ada Pak. Oh, ada. Benar ya Mbak Fatma? Nah, di sini ada nih contoh sistem informasi manajemen. Ada eksekutif support system, di mana sistem ini membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafis serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua adalah Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk mengumpulkan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual.
GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. 3. Expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari IS dan AI adalah sistem jadwal mekanik. 4. Decision support system. Sistem ini membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. 5. Informatic Management System. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi, informasi, dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. 6. Office Automation System. Untuk sistem informasi selanjutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasikan server komputer di setiap user perusahaan. Contoh dari OS adalah melalui email. 7. Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi salah satu dengan sistem pembukaan perusahaan dalam sesuai akuntansi. 8. Enterprise Resource Planning. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP. Akan tetapi, sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil ERP, biasanya dipakai pada pengelolaan, manajemen, serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Itu Mbak Fatma, contohnya dari SIM. Itu Mbak Fatma, gimana Mbak Fatma? Fatma Fitri. Yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Enggak dulu, Pak. Zeno. Halo. Zeno mau bertanya? Enggak, Pak. Oh, kok suaranya masuk. Yang lain ada enggak? Tidak ada? Sudah ya, cukup jelas ya, karena sudah lengkap itu punyanya Mbak Tegar ya. Ada SIM, kemudian ada tingkatan manajemen tadi juga sudah disampaikan apa itu SIM. Terus tadi ada tambahan ya, contoh dari sistem informasi manajemen. Ada beberapa contoh dari sistem informasi manajemen. Intinya SIM atau sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang membantu pada tingkat manajemen ya, tingkatan manajemen baik di manajemen lini pertama, menengah maupun manajemen puncak. Kalau manajemen puncak yaitu eksekutif sistem AIS atau eksekutif information system. Kalau SIM biasanya untuk membantu manajemen menengah ke bawah. Informasi manajemen untuk membangun manajemen menengah ke bawah. Ini manajemen middle manajemen atau tengah, dan manajemen pertama atau lini pertama atau manajemen operasional. Itu sudah disampaikan atau contoh-contohnya oleh Mbak siapa tadi Tegar ya, Mbak Tegar. Itu ada waktu kita ingin membentuk suatu SIM atau membangun atau membentuk suatu sistem informasi manajemen tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tegar. Jadi maka perlu dibutuhkan ya beberapa komponen, yaitu ada hardware dan software komputer. Itu menjadi komponen utama yang harus disiapkan ya pada waktu kita ingin membentuk suatu
sistem informasi manajemen, yaitu komponen hardware dan software komputer itu menjadi komponen yang penting ya. Kemudian yang kedua, komponen kedua adalah prosedur. Jadi pada waktu pengen membangun suatu SIM atau sistem informasi manajemen, maka harus ada pedoman prosedur, pedoman aturan. Ya, pedoman prosedur ini nanti yang akan digunakan sebagai standar ya, sebagai standar bagi penggunaan berbagai aplikasi untuk data yang dipakai bersama-sama. Karena SIM atau penerapan sistem informasi manajemen, maka akan digunakan aplikasi ini akan menggunakan data secara bersama-sama atau penggunaan berbagai aplikasi untuk data yang dipakai bersama-sama. Maka perlu ada pedoman prosedur, ada aturan ya yang harus ditaati atau standar dari penggunaan aplikasi itu. Ya, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk perbaikan dan pengendalian ya, yang nanti akan dipakai oleh banyak pemakai. Ya, perlu ada pedoman dan prosedur dari penggunaan SIM tersebut. Kemudian yang ketiga ada model ya, perlu dibutuhkan model. Model untuk apa ya? Model untuk analisa, model untuk perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Karena tujuan dari SIM, sistem informasi manajemen sendiri nanti kan untuk digunakan untuk melakukan apa? Perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan pada tingkatan manajemen. Maka diperlukan suatu model ya, model untuk analisa, perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Ya, dengan membentuk suatu model, maka nanti dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah sehingga didapatkan jawaban yang paling yang paling diinginkan, yang paling sesuai dari manajemen. Kemudian database ya, yang dibutuhkan selain komponen hardware software, kemudian pedoman prosedur dan model, maka data juga ya dibutuhkan. Karena database ini yang nanti akan digunakan sebagai penampung semua data. Pada waktu menerapkan SIM atau membentuk suatu SIM, maka database menjadi komponen yang juga penting yang harus dibutuhkan. Karena nanti kalau menerapkan SIM, maka semua data, semua informasi itu akan ditampung di dalam database. Maka database ini menjadi komponen yang harus disiapkan ya pada waktu kita ingin membentuk suatu SIM. Nah, biasanya database ini dikelola dengan menggunakan software namanya DBMS ya. Terserah nanti DBMS-nya menggunakan apa, apakah SQL atau MySQL atau SQL Server atau yang lain sebagainya. Jadi ya harus dibutuhkan satu database. Itu kemudian tadi juga sudah disampaikan ya, manajemen ada 3 tingkatan tadi oleh Mbak Tegar. Ada manajemen puncak atau atas ya, top level manajemen, kemudian manajemen menengah, dan manajemen apa yang paling bawah, manajemen lini pertama atau manajemen ya tingkat pertama atau manajemen operasional ya. Jadi tingkatan manajemen ya, untuk masih tingkatan manajemen itu sama yang atas tadi tingkat manajemen top level manajemen atau manajemen puncak ya, itu biasa juga disebut dengan eksekutif ya, eksekutif official ya, yang tugasnya itu merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum. Jadi dia bertugas untuk merencanakan kegiatan atau strategi perusahaan yang secara umum dan mengarahkan jalannya dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi umum, jadi perencanaan yang direncanakan oleh manajemen puncak itu secara umum, global ya. Global, jadi menaungi semua tingkatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya di situ sudah disebutkan ada CEO ya, contoh posisi yang biasa berada di manajemen puncak itu CEO dan Chief Information Officer, Chief Financial Officer, itu dia berada di tingkatan manajemen puncak atau top level manajemen. Itu tugas-tugasnya sudah disampaikan juga oleh Mbak Tegar ya. Kemudian yang kedua tingkatan menengah atau biasa juga disebut dengan manajemen control level atau tingkat pengendalian manajemen ya, atau manajemen menengah. Nah ini manajemen ini atau tingkatan manajemen ini mencakup semua manajemen yang berada antara manajemen tingkat atau manajemen ini pertama dengan manajemen puncak. Jadi dia yang menjadi sebagai penghubung antara manajemen ini pertama dengan manajemen puncak. Ya. Contohnya misalnya ada kepala bagian atau kepala proyek ya, manajer pabrik, manajer divisi ya, itu dia berada di manajemen tingkat menengah atau tingkat pengendalian manajemen. Sedangkan yang ketiga tadi manajemen tingkat pertama atau bisa disebut dengan operasional control level biasanya ya, operasional control level atau
tingkat pengendalian operasional atau biasa juga disebut dengan manajemen lini pertama atau manajemen operasional. Jadi ya, biasanya ini manajemen ini, tingkatan manajemen yang ketiga ini merupakan manajemen yang tingkat paling rendah ya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang tugasnya itu memimpin dan mengawasi pegawai atau karyawan dan manajerial. Ya. Jadi tugas dari manajemen ini adalah mengawasi atau memimpin atau mengawasi karyawan dan manajerial yang terlibat langsung dalam proses produksi misalnya. Contohnya misalkan manajer shift ya, yang mengatur shift pegawai misalkan itu manajer shift, kemudian supervisor, manajer area, manajer kantor, manajer departemen mandor misalkan. Jadi biasanya beliau adalah disebut dengan manajemen lini pertama atau manajemen operasional. Itu tadi fungsi manajemen juga sudah disampaikan oleh Mbak Tegar. Tadi ada beberapa fungsi manajemen ya, yaitu fungsi planning ya atau perencanaan ya, atau perencanaan atau merencanakan ya, yang dimana perencanaan atau planning ini ya isinya ya menetapkan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, yang mengembangkan perencanaan dan sebagainya. Jadi semua tingkatan manajemen menengah, manajemen lini pertama, manajemen menengah maupun manajemen puncak ya, itu harus memiliki fungsi-fungsi manajemen ini. Hanya perbedaannya ya misalkan planning ya, apa yang direncanakan oleh manajemen puncak dengan manajemen menengah dengan manajemen lini pertama itu berbeda yang direncanakan, tetapi sama-sama mempunyai fungsi planning atau perencanaan. Kalau yang direncanakan oleh manajemen puncak adalah secara umum global, jadi menaungi semua manajemen semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau manajemen menengah, yang ini sudah agak mengkerucut. Yang direncanakan oleh manajemen menengah adalah yang menaungi pada subbagiannya saja. Kemudian yang manajemen ini pertama lebih mengkerucut lagi ya, lebih fokus lagi, misalkan manajer manajer shift ya, berarti yang direncanakan yang mengenai kegiatan shift, pembagian shift situ misalkan ya, itu lebih kecil lagi. Yang manajemen puncak itu yang global ya. Apa yang direncanakan oleh manajemen puncak itu adalah secara umum, kemudian diturunkan di sub manajemen di bawahnya itu manajemen tengah, kemudian manajemen tengah baru nanti yang difokuskan yang pada manajemen ini pertama atau manajemen operasi. Intinya ketiga manajemen ini harus memiliki fungsi manajemen. Yang pertama planning, yang kedua biasanya di kedua itu yang pengorganisasian dan penempatannya itu dijadikan satu, jadi seorang manajemen harus memiliki fungsi mengorganisasikan, organisasi dan penempatan. Artinya apa? Artinya seorang manajemen harus mampu menentukan apa yang perlu dilaksanakan, kemudian cara melaksananya bagaimana, dan memilih siapa yang harus melaksanakan. Jadi fungsi organisasi memilih, menempatkan orang yang tepat di posisi. Jadi di organisasi, fungsi organisasi dan penempatan. Jadi seorang manajemen harus bisa menentukan apa yang perlu dilaksanakan, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, dan memilih siapa yang melaksanakannya atau menempatkan orang yang tepat di sana. Kemudian yang ketiga adalah leading atau memimpin atau bisa disebut dengan pengarahan. Ya, harus seorang manajemen harus memiliki fungsi pemimpin, leading atau pengarahan. Yang memimpin artinya leading ini atau pengarahan ini artinya apa? Mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut ya. Jadi misalkan seorang manajer pertama, misalkan manajer shift, ya dia harus bisa memiliki fungsi leading di situ, memimpin pegawai atau karyawan dan manajer di situ mengenai shift misalkan. Ya, ini adalah leading atau memimpin. Kemudian yang keempat adalah controlling atau pengawasan di situ ya. Fungsi mengawasi atau fungsi pengawasan atau controlling. Yaitu memantau. Jadi seorang manajemen harus bisa memantau semua kegiatannya untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau diselesaikan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena yang memiliki perencanaan adalah seorang manajer. Maka dia harus memiliki fungsi controlling, mengawasi apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan atau untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan itu selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu makanya ada fungsi yang namanya mengawasi atau controlling di situ. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak Tegar ya. Itu sudah cukup lengkap ya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Atau ada pertanyaan. Ada enggak? Mbak, Mas? Tidak Pak kalau saya. Mbak, Mas? Oh enggak ya. Yang lain ada enggak? Oh jodoh meneng gue itu. Jodoh meneng-menengan. Ya,
Anu udah meneng-menengan. Mbok sing Tidur Pak, nganu tidur. ngomong-ngomong ngene lho, suwe ra ketemu barang udah meneng-menengan ngono kaya tau kenal wae. Ayo bos, suwe ra ketemu setahun ra ketemu terus ra kenal lah, li kita terus udah meneng-meneng ngono kuwi yo. Lagi sakit gigi kali, Pak. Amnesia sesaat, Pak. Lagi pada sakit Iya. gigi kali, Pak. Apa malah nek lorong itu malah bengok-bengok lho, kalau wong lorong itu kan malah bengok-bengok. Kan Jadi ditahan, malah Pak, lorong sakit, itu, Pak. nek lorong malah bengok-bengok. Ya. Piye? Ada ndak? Kalau tidak ada, nanti materi dan tugas untuk minggu depan ada di e-learning. Kemudian apa namanya, untuk tugas hari ini silakan dikumpulkan, untuk absennya bisa melalui hari di sini atau juga bisa lewat e-learning untuk absensinya. Siap, siap. Baik, Pak. Ya, itu ya Mbak, Mas, semua Iya, tugasnya Pak. dikumpulkan di hari ini, tugas hari ini dikumpulkan. Iya, Pak. Ya itu cukup ya. Iya Pak. Cukup. Nek pas arep cukup ngono wis ya Pak den jawab. Yo Malinda lagi ngomong, mau menang wae. Tapi waktu, Pak. Kalau Ya. kasih betul, Pak. Nanti tidak ganggu presentasi nih. Ngono ya. Ya. Patok wae mau BS wae. Semarang panas. Sesuk sido don jagong ora? Jagong Sesuk sido don jagong ora sesuk? Sinten? Cari Putriana karo Sigit sido. Putriana karo Sigit. Pak Tasih Putri. Orang saya sudah? nggak undangan, Pak. Dari disebar. Oh, urung sido ta? Oh, nak kira kurung-kurung jare wis ana sebar. Kalau di tembung sama Riana. ngoten nggih, kalau nggih. Oh, lah iya kok. Mantane kok kurung-kurung jare undangane arep sebar ngono. Sapa Sigit karo Putriana. Iya, Aku ya main dong, Kit. Nah, nunggu kok. Heeh. Karek wani ora Sigit nyebar undangane. Bajunya pasti dijahit, Pak. Oh, Pak lagi jahit baju. Kalau kan panitia nih. Oh, kowe panitiane ya. Kowe anu nek IO ya. Oh, anu IO ne kowe. Oh iya iya. Ya, wes. Udah ya, kita akan Udah, Pak, kembali Pak. ke learning, terus absen dan tugasnya dikumpulkan dan tugas minggu depan bisa dibaca dulu tugasnya apa untuk presentasi minggu depan. Oke, Siap, terima Pak. kasih atas kehadirannya. Siap-siap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.